Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar soleh-solehah? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah siap untuk belajar soleh-solehah? Baik, untuk motivasi hari ini Ustazah akan membacakan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, dengan belajar dengan giat, Anda semua sudah membuktikan untuk mengubah diri untuk lebih baik dan yang nantinya akan mengubah keadaan kaum Anda. Begitu ya, semoga dengan motivasi dari Ustazah, Anda semua semangat untuk belajar. Baik, apakah masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu, Nak? Ya, pembelajaran kita minggu lalu adalah tentang pengertian ijma, qiyas, dan fatwa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebab-sebab dilakukannya ijma, qiyas, dan fatwa. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah belajar nanti diharapkan soleh-solehah mampu mengetahui sebab-sebab dilakukannya ijma, qiyas, dan fatwa. Yang kedua, setelah belajar nanti diharapkan soleh-solehah mampu mengetahui contoh dari ijma, qiyas, dan fatwa. Nah, baiklah, tidak lama lagi, ayo kita mulai belajarnya. Silahkan tonton video dari Ustazah. Pengertian ijma. Al-ijma'u fi istilahil usuliyina huwa ittafaqah jami'al mujtahidina minal muslimina fi asrin minal usuri ba'da wafatir rasuli ala hukmi syar'i fi waqi'ah. Ijma menurut istilah para ahli usul fikih adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa di kalangan umat Islam atas hukum syara mengenai suatu kejadian setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa sebab dilakukan ijma adalah 1. Umat Islam semakin berkembang dan timbul permasalahan baru. 2. Rasulullah sebagai tempat bertanya sudah meninggal. Dan 3. Tidak ada nas hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma. Salah satu contoh ijma adalah terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti kepemimpinan Rasulullah. Kenapa dikatakan ijma? Karena pada masa itu seluruh mujtahid sepakat pada satu keputusan. Pengertian qiyas. Al-qiyas huwa ilhaqu waqi'atu la nassu ala hukmiha biwaqi'ati wa la nassu bi hukmiha fil hukmi allazi warada bihi an-nass litasawi al-waqi'ataini fi 'ilati hadzal hukmi. Dari definisi qiyas dapat diketahui bahwa sebab dilakukan qiyas adalah umat Islam yang semakin berkembang dan timbul permasalahan baru. Rasulullah sebagai tempat bertanya sudah meninggal dan tidak terdapat nas hukumnya, namun terdapat i'lad yang sama dengan permasalahan lain yang sudah ada hukumnya. Contoh qiyas. Salah satu contoh qiyas adalah diharamkannya minuman keras sebagaimana haramnya khamar dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 dikarenakan sama-sama memiliki i'lad atau sifat memabukkan. Pengertian fatwa. Fatwa menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan. Sebab dilakukan fatwa adalah adanya pertanyaan terkait permasalahan yang belum ada nas hukumnya. Contoh fatwa.
1. Fatwa Yusuf Qaradawi dan Quraisy Shihab tentang bolehnya umat Islam mengucapkan Selamat Natal guna toleransi. 2. Fatwa larangan umat Islam mengucapkan Selamat Natal oleh Syekh Al-Utsaimin, Ustadz Abdul Somad, dan Buya Hamka. 3. Fatwa MUI tentang tes swab COVID-19 yang tidak membatalkan puasa. Bagaimana Nasazah? Apakah sudah paham? Alhamdulillah jika sudah, jika belum bisa ditanyakan langsung ke Ustazah nanti ya. Dapat disimpulkan pelajaran kita hari ini bahwa pertama, sebab dilakukan ijma adalah timbulnya permasalahan yang belum ada nas hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, sedangkan Rasulullah sebagai tempat bertanya sudah meninggal. Jadi, para mujtahid pada masa itu semua mujtahid sepakat untuk menentukan satu hukum terhadap masalah tersebut. Contohnya, diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti kepemimpinan Rasulullah. Yang kedua, qiyas. Sebab melakukan qiyas ini adalah timbulnya permasalahan yang mana belum ada nas hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, namun ada permasalahan lain yang sudah ada nas hukumnya dan memiliki ilat atau sifat yang sama. Contohnya adalah haramnya minuman keras sebagaimana haramnya khamar berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 90, karena memiliki ilat yang sama atau sifat yang sama, yakni sama-sama memabukkan. Khamar dan minuman keras sama-sama memabukkan, jadi minuman keras juga dikatakan haram sebagaimana haramnya khamar. Yang ketiga, fatwa. Fatwa merupakan jawaban dari persoalan yang belum ada nas hukumnya. Contohnya yang terkini adalah pertanyaan dari warga Indonesia tentang apakah swab tes COVID-19 itu membatalkan puasa atau tidak. Kemudian MUI mengeluarkan fatwa bahwa tes swab COVID-19 tidak membatalkan puasa. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk tugas silahkan Anda lihat di kolom deskripsi. Di sana saya sudah mengirimkan link tugasnya. Silahkan dibuat dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kita dengan bacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.